Saatnya kita ikuti kabar terkini Jelajah Rio Televisi. Kasus perceraian di Kabupaten Pelalawan masih tinggi. Kasus perceraian di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya masih tinggi. Faktor yang menyebabkan tingginya kasus perceraian di Kabupaten Pelalawan salah satunya adalah faktor ekonomi dan perselisihan dalam rumah tangga muda. Tercatat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tahun 2019 kasus perceraian mencapai 590 perkara. Di tahun 2020 lalu naik menjadi 600 lebih perkara dan di tahun 2021 ini terhitung hingga bulan Agustus sudah mencapai 400-an perkara. Yang menjadi perhatian dari para hakim, beberapa tahun belakangan ini kasus perceraian dari pasangan muda cukup tinggi. Tidak hanya itu, terdapat juga perceraian dari pasangan di bawah umur. Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menegaskan, hadirnya kasus COVID-19 2 tahun belakangan ini di Indonesia tidak terlalu berdampak terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Pelalawan. Terkait bagaimana Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menerima dampak penerimaan perkara perceraian atas pandemi, mungkin kalau secara global kita bisa melihat memang pandemi ini berdampak pada faktor ekonomi. Sehingga mungkin ke bayangannya kita akan mengharapkan jawaban bagaimana ternyata perceraian itu terdampak loh karena pandemi gitu. Tetapi faktanya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sendiri berdasarkan angka yang ada itu hampir tidak ada dampak. Artinya perkara tetap stagnan seperti itu. Di tahun 2019 kami menerima sekitar 590-an perkara. Dan itu juga angka yang terjadi di tahun 2020 ketika pandemi mulai terjadi, yaitu di hampir menyentuh angka 600. Artinya sama saja sebenarnya para pihak gitu. Dan itu bukan karena suatu apa, tapi memang perceraian itu kan bukan hal yang sepele. Jadi dan saya sebagai hakim yang memeriksa juga mendapati bahwa banyak kasus itu memang hal-hal itu tidak terjadi seketika. Artinya bukan karena pandemi itu kemudian nggak bisa kerja langsung cerai, itu enggak. Tapi memang masalah-masalah yang ada itu adalah masalah yang memang sudah lama dipendam, tidak dapat lagi diselesaikan di lingkungan keluarga sendiri, di internal, sehingga akhirnya mereka mengajukan ke pengadilan. Jadi rata-rata memang masalahnya itu bukan setahun 2 tahun terjadi, apalagi fresh karena dampak pandemi, tapi memang itu sudah lama terjadi sebelumnya, sehingga diputuskanlah di pengadilan. Kemudian dan rata-rata di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini kalau boleh disebutkan apa saja faktor yang paling banyak terjadi, yaitu pertama faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga perkawinan tersebut dipandang tidak dapat lagi dipertahankan sehingga hakim harus memutuskan bercerai. Kemudian yang kedua ada juga faktor pidana. Jadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci banyak sekali juga perkara yang dimana itu diajukan rata-rata oleh istri karena suaminya dijatuhi hukuman pidana lebih dari 5 tahun, dan mayoritas putusannya dari pengadilan negeri itu adalah karena pidana khusus narkotika. Itu banyak terjadi. Kemudian ada juga beberapa hal seperti para pihak suami atau istri meninggalkan pasangannya 2 tahun secara berturut-turut tanpa ada kabar, tanpa ada peninggalan harta dan sebagainya, sehingga suami atau istri tersebut mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan perlu diingatkan kembali kepada pasangan di bawah umur bahwasanya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan bahwa batasan usia menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Risna, Karen, Jelajah Riau Televisi mengabarkan.